Ya, langsung saja kita akan tanyakan bagaimana kondisi terkini di Wajo. Rekan kami Hendra Sutomo sudah siap mengabarkan. Hendra, bagaimana laporan malam hari ini di sana? Ya, kondisi saat ini di daerah dua kecamatan ini, yaitu Kecamatan Kera dan Pitung Panua, akses jalan sejak pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah hingga saat ini kami mendapat informasi 5 menit yang lalu masih terputus, utamanya di daerah Kelurahan Tobaraka. Akses jalan ini tidak bisa dilalui baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Bahkan beberapa titik termasuk rumah sakit juga saat ini informasinya ada beberapa tempat terjadi pemadaman listrik, begitu. Ya, Hendra, lalu bagaimana juga dengan kondisi rumah sakit yang kalau kami terima gambarnya ini juga cukup banyak pasien yang kemudian harus terjebak dalam kondisi banjir di tengah perawatan medis yang ditempuh? Ya, betul sekali Caca. Jadi pada saat banjir melanda daerah Siwa ini, sudah memasuki air, sudah menggenangi rumah sakit, kemudian beberapa pasien itu kemudian diungsikan ke lantai 2. Sementara ada seorang ibu hamil yang akan dioperasi sesar, terpaksa dilakukan walaupun dalam kondisi ruang operasi sudah terendam air, karena mengingat dokternya mengatakan bahwa ini masalah kemanusiaan, keselamatan jiwa ibu dan anak. Terpaksa dalam kondisi ruangan operasi yang terendam air tetap melakukan operasi demi menyelamatkan ibu dan anak ini. Ya. Perlu juga diketahui bahwa data sementara dari Badan Penanggulangan Bencana ini untuk sementara ada 15 desa dan kelurahan di 2 kecamatan yang terendam banjir. Sementara ini mereka masih melakukan pendataan data dampak kerusakan yang terjadi dan dampak luasan banjir yang dialami di 2 kecamatan di Kabupaten Wajo ini. Begitu. Baik, Hendra, karena RSUD di sana terdampak akibat banjir, lantas apakah sekarang kondisinya sudah mulai pulih? Mengingat fasilitas kesehatan ini dibutuhkan ya Hendra ya dengan kondisi seperti ini. Betul sekali, memang di Siwa ini merupakan rumah sakit tipe D, karena di sini juga ada rumah sakit yang lebih besar daripada di sana, yang sebagai pembantu di sini. Walaupun kondisinya ini kebanjiran, namun pasien-pasien yang ada dirawat inap di sana tetap diungsikan ke tempat karena ada beberapa ruangan dan lantai 2 hingga saat ini belum terendam banjir. Jadi mereka dievakuasi ke sana untuk mendapatkan perawatan, tetap mendapatkan perawatan medis. Begitu. Ya, Hendra, lalu bagaimana juga dengan warga yang terdampak banjir? Apakah sudah ada posko-posko pengungsian yang kemudian didirikan untuk dijadikan sebagai tempat evakuasi bagi mereka? Kita belum mendapat informasi adanya posko pengungsian karena kondisi air saat ini masih banjir, masih menggenangi beberapa kemungkinan, masih menutup akses jalan sehingga akses jalan menuju Sengkang ke Kabupaten Luwu masih terputus hingga saat ini. Terjadi penumpukan kendaraan di beberapa titik, utamanya di Kelurahan Tobaraka, karena kurang lebih 100 meter air ini jalanan ini tertutup oleh air dan tidak bisa dilalui kendaraan, begitu. Ya, baik Hendra, sebenarnya kondisi cuaca hingga malam hari ini di sana seperti apa? Karena hujan deras juga menjadi salah satu faktor banjir bandang ini terjadi yang durasinya cukup panjang. Ya, betul sekali. Perlu kita ketahui bahwa yang terdapat banjirnya merupakan daerah hulu sejak tadi malam, sejak Kamis malam ini. Bukan hanya Kabupaten Wajo yang mendapat banjir bandang seperti ini, juga di daerah Luwu, tetangga langsung dari Kecamatan Pitung Panua, dan termasuk kami dapat informasi juga di daerah Sidrap. Jadi ada 3 titik yang 3 kabupaten yang mengalami banjir bandang seperti ini. Begitu. Ya. Hendra, kalau juga kami melihat dari gambar yang ada, ini terlihat bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak rumah sakit untuk bisa memindahkan para pasien ini ke tempat yang lebih aman. Lalu adakah upaya-upaya lain yang juga sudah dilakukan untuk bisa mengatasi banjir yang terjadi? Oh ya, betul sekali. Jadi bisa dikatakan pada tahun 2020 atau 2019 itu juga rumah sakit ini juga di daerahnya juga mengalami banjir bandang, dan rumah sakit juga ini terendam banjir. Begitu pula juga dengan pasiennya juga diungsikan ke tempat yang tidak terendam air. Ya, dan memang juga lokasi rumah sakit ini cukup rendah karena dibanding di daerah pegunungan yang merupakan sumber
dari datangnya air ini, di mana volume air yang memenuhi Sungai Awota ini cukup meluap dan menggenangi daerah-daerah yang ada di sepanjang jalur Trans Sulawesi ini. Begitu.